Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang mudah berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mengedukasi lagi ya buat teman-teman semua. Di sini saya mau menjelaskan berapa omset kita di kolam tanah ini ya. Karena di kolam tanah ini memang sangat-sangat menggiurkan ya untuk keuntungannya ya teman-teman. Ini proses kita memberikan makan di sore hari ya, proses pemberian makan di sore hari. Dan teman-teman jangan gagal fokus dengan jaring-jaring yang ada di kolam ini kebetulan untuk usia ikannya ini sekitar usia 4 bulan ya, jadi masih kita pasang jaring. Gunanya jaring ini untuk menghindari dari serangan burung ya teman-teman. Berhubung kolam kita ini di dataran tinggi, jadi kita siapkan jaring ya, karena banyak sekali burung-burung yang memangsa ikan-ikan kita. Oke, lanjut ke topik pembahasannya ya teman-teman ya. Di pembahasan kali ini yang panas makin panas ya, tapi yang bisa mengambil sisi positifnya bakal terinspirasi dari video-video kita ya teman-teman. Oke, untuk kolam kita ini ada 10 kolam ya. Kolam tanahnya ini ada 10 kolam dengan sistem air semi deras, bisa dibilang sistem sirkulasi ya, airnya berganti terus ya teman-teman. Untuk kolamnya ukurannya itu 3 meter kali 18 meter ya, 3 meter kali 18 meter. Untuk kapasitas tebar padatnya itu kita tebar 1200 ekor ya, 1200 ekor. Itu memang benih yang sudah jadi ya teman-teman ya, memang benih yang sudah jadi. Dalam arti gini, kita pertama tebar itu di kolam ini 1500 ekor ya. Di kolam 3 kali 18 meter itu udah cukup longgar ya, 1500. Lalu itu kita taruh di jaring kerambah ya, taruh di kerambah. Lalu nanti di kolamnya ini utuhnya itu 1200. Jadi sekitar 300 itu kita singkirkan lagi ya teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Enggak langsung 1200 ya. Tapi kita taruh dulu 1500, baru kita kita sortir lagi, baru utuhnya itu 1200 ya teman-teman. Ini sambil dilihat ya proses panen kita ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ikannya berlompatan semua ya, sambil saya ceritakan ya. Jadi untuk tebarnya itu 1200 utuhnya ya teman-teman. Jadi dalam per satu kolam ini itu kita mendapatkan hasil panen ya. Ini kita, teman-teman bisa lihat ya, ini kita lagi melakukan sambil melakukan panen di sini ya. Saya tampakkan hasil panen kita ya. Dalam per satu kolam itu kita mendapatkan hasil daging ya, hasil daging atau hasil panen per satu kolam itu sebanyak 600 kilo ya teman-teman. Sebanyak 600 kilo karena ini panennya di usia 10 bulan. Bobotnya itu 6 ons sampai 7 ons per ekor. Jadi kita tembusnya itu dapatnya 600 kilo ya teman-teman. Dalam per satu kolam. Dengan ini kita jual ya, selalu kita angkat basah di kolam pemancingan langganan kita. Di kolam pemancingan langganan kita. Jadi harga jualnya itu sebesar 40.000 per kilonya ya teman-teman. Karena memang prosesnya sangat panjang ya. Kalau kita angkat basah ini kita angkat lagi di styrofoam, lalu kita pindahkan lagi ya. Jadi prosesnya itu sangat sulit ya teman-teman. Prosesnya sangat panjang, jadi memang sesuai dengan harga yang kita dapatkan. Angkat basah, ikan harus hidup. Ini ikan harus ditaruh di kolam pemancingan untuk dipancing lagi. Jadi memang harganya itu 40.000 ya. Ini pun kalau saya sharekan ini ya, terlalu banyak juga teman-teman yang bilang itu terlalu murah harganya 40.000. Biasanya ada yang sampai harga itu 50 ribuan. Jadi karena kita memang main skala besar pun kita main langganan, jadi memang harga segitu, harga standar 40.000. Jadi dalam per kolam ini omsetnya itu sebesar 24 juta ya teman-teman ya. Sebesar 24 juta per satu kolam. Ini kita buat siklus panennya per bulan sekali. 1 bulan sekali kita panen. Kalaulah ini kita tebar benih dalam 10 kolam ini bersamaan ya, berarti omset kita itu bisa sampai 240 juta ya teman-teman ya. 240 juta dari 10 kolam ini. Jadi memang sangat-sangat luar biasa ya untuk omsetnya ya. Ini kolam kita ya, teman-teman bisa lihat, dan ini dia pada saat kita panen ya.
kita taruh di keramba dulu karena kita biasanya angkat basah memang. Jadi sangat-sangat menggiurkan ya teman-teman ya. Untuk 10 kolam ini kalau kita tebar benihnya bersamaan ya dan panennya bersamaan, itu bisa dalam per kolam kita mendapatkan omset 24 juta kali 10 kolam berarti 240 juta ya teman-teman. Jadi sangat banyak lah ya keuntungannya, dan teman-teman harus ketahui juga ya, di balik keuntungan yang banyak ada modal yang kita keluarkan pun yang cukup besar. Kenapa saya bilang modal cukup besar? Untuk pembuatan kolamnya saja kita itu udah memakan biaya puluhan juta ya. Untuk biaya kolamnya saja udah memakan biaya puluhan juta. Karena di sini sistem airnya, sistem langsung dari sungai ya, itu langsung dialiri ke kolam dan tanpa henti air itu mengalir terus. Nah, jadi untuk sistem kolamnya ini udah memakan biaya puluhan juta, belum lagi harga tanahnya. Jadi untuk modalnya itu sangat-sangat luar biasa besar. Jadi wajarlah kita mendapatkan keuntungan itu besar ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini tuh ada yang, kalau orang yang panas ya semakin panas ya dengan omset yang kita dapatkan. Kalau ada yang istilahnya terinspirasi ya pasti terinspirasi ya teman-teman ya. Kalau orang sirik pasti tetap panas dia melihat omset kita dalam berbudidayakan gurami ini. Tapi memang nggak mudah ya teman-teman ya. Untuk pakanannya kita pun benar-benar kita hemat dengan pakan-pakan alternatif ya. Teman-teman bisa lihat di setiap kolam kita ini penuh dengan pakan-pakan alternatif. Jadi memang perjuangannya itu luar biasa lah teman-teman untuk mencari pakan-pakan alternatif. Ya lelah lah, sangat melelahkan lah dalam budidayakan gurami ini. Tapi selelah-lelahnya kita bekerja ya dengan orang, ya lebih enak lagi memiliki usaha sendiri ya teman-teman ya. Mengelola usaha sendiri walaupun lebih capek tapi hasilnya sangat memuaskan karena dari jerih keringat kita sendiri dan tidak terlalu banyak diatur oleh orang lain ya teman-teman. Ya mudah-mudahan dapat menginspirasi lah buat teman-teman semua ya. Ini kolam-kolam kita ya teman-teman. Dan untuk keunggulan di sistem kolam tanah ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Untuk airnya saja dia mampu bertahan ya. Maksudnya dalam 10 bulan itu kita tidak ada melakukan pergantian air karena memang airnya itu berganti terus ya. Dan untuk penyakit di kolam sistem tanah ini jarang sekali ya kita temui penyakit, hanya saja hama paling yang kita jumpai ya. Hama yang menjadi masalahnya. Cuma itu aja sih. Oke, salam sukses dari saya ya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.